Sejak kita lahir, dunia di sekitar kita mulai membentuk cara kita melihat, memahami, dan menafsirkan realitas. Setiap kata yang diucapkan orang tua, setiap pelajaran di sekolah, setiap aturan sosial yang tidak tertulis, semuanya adalah bagian dari proses pemrograman yang perlahan-lahan membangun persepsi kita tentang kehidupan. Kita tumbuh dalam sistem yang memberikan definisi tentang benar dan salah, mungkin dan tidak mungkin, sukses dan gagal. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua ini benar-benar berasal dari pemahaman kita sendiri? Atau kita hanya mengikuti pola yang telah diprogram sejak kecil? Dunia ini, dalam banyak hal, adalah hasil dari konstruksi yang begitu sempurna sehingga hampir tidak terlihat. Kita percaya bahwa kita memiliki kebebasan berpikir, tetapi sesungguhnya pikiran kita telah dibentuk oleh lingkungan sejak lama. Jika sejak kecil kita diajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan uang, maka sepanjang hidup kita akan mengejarnya tanpa mempertanyakan apakah itu benar. Jika kita diajarkan untuk takut akan kegagalan, maka kita mungkin tidak akan pernah berani mencoba sesuatu yang berbeda. Bayangkan seseorang yang sejak lahir dibesarkan di ruangan tertutup, di mana satu-satunya cahaya yang mereka lihat berasal dari lampu neon. Jika suatu hari mereka dibawa keluar dan melihat matahari, mereka mungkin akan merasa takut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh, bahkan berbahaya. Begitu pula dengan persepsi kita tidak menyadari batasan yang telah dipasang dalam pikiran kita, karena kita tidak pernah melihat dunia di luar kerangka yang diberikan kepada kita. Realitas yang kita alami bisa jadi hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sistem yang sangat terstruktur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang mempertanyakan mengapa kita percaya pada sesuatu, mengapa kita merasa takut, mengapa kita mengejar hal-hal tertentu. Sebagian besar keyakinan kita bukanlah hasil dari pengalaman pribadi yang murni, tetapi dari pola yang diwariskan oleh keluarga, masyarakat, dan institusi yang mengatur kehidupan kita. Namun, betapa banyak orang yang menyadari bahwa mereka hidup dalam sebuah sistem yang dirancang untuk mengontrol mereka? Betapa banyak yang bertanya-tanya, apakah pikiran mereka benar-benar milik mereka sendiri? Di era informasi ini, di mana setiap tindakan kita dikendalikan oleh algoritma yang mempelajari kebiasaan dan pola pikir kita, pemrograman persepsi terjadi lebih cepat dan lebih dalam dari sebelumnya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Hanya dengan memahami bahwa persepsi kita telah diprogram sejak lama, kita bisa mulai membebaskan diri darinya. Kita bisa mulai mempertanyakan, mengamati, dan melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Kita bisa bertanya, apakah ini benar-benar yang saya inginkan, atau hanya sesuatu yang diajarkan kepada saya? Apakah ini keyakinan saya, atau hanya suara yang bergema dari luar? Ketika kita mulai menyadari bahwa sebagian besar kehidupan kita dibangun di atas pola pikir yang diwariskan, kita membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah pemahaman yang lebih otentik tentang siapa diri kita dan apa yang benar-benar penting. Penjara yang paling kuat bukanlah yang memiliki jeruji besi atau tembok beton yang menjulang tinggi. Penjara yang paling kuat adalah yang tidak terlihat. Penjara yang dibangun dalam pikiran manusia. Ini adalah penjara tanpa gembok, tetapi begitu sulit untuk keluar darinya. Kita tidak menyadari bahwa kita telah terkurung, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa dinding-dinding ini adalah bagian dari kehidupan, sesuatu yang wajar dan tak bisa dihindari. Keyakinan yang kita anggap sebagai kebenaran seringkali hanyalah rantai yang mengikat kita. Kita diajarkan bahwa hidup harus mengikuti pola tertentu, sekolah, pekerjaan, menikah, memiliki anak, pensiun, dan akhirnya menunggu akhir hayat. Kita diprogram untuk tidak mempertanyakan jalan ini, karena melakukannya dianggap sebagai sebuah bentuk pemberontakan. Kebebasan berpikir seringkali bukanlah kebebasan yang sebenarnya, tetapi hanya kebebasan untuk memilih antara opsi-opsi yang telah disiapkan oleh sistem. Setiap kebiasaan yang kita jalani, setiap aturan sosial yang kita terima tanpa pertanyaan, adalah batu bata yang membangun tembok penjara mental kita. Kita terjebak dalam rutinitas, bangun pagi untuk bekerja, pulang dalam keadaan lelah,
menghibur diri sebentar, lalu mengulang siklus yang sama. Apakah ini kehidupan yang kita pilih atau kehidupan yang telah dipilihkan untuk kita? Yang lebih menakutkan adalah bahwa banyak dari kita bahkan tidak ingin keluar dari penjara ini. Mengapa? Karena sistem telah mengajarkan kita bahwa berada di luar lebih berbahaya. Rasa aman dalam penjara lebih nyaman daripada ketidakpastian di luar sana. Kita takut meninggalkan pekerjaan yang tidak kita sukai karena kita diajarkan bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan. Kita takut mempertanyakan aturan sosial karena takut dikucilkan. Kita takut mengikuti kata hati kita karena kita lebih percaya pada suara mayoritas daripada intuisi sendiri. Namun, ada saat-saat di mana kita merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dalam keheningan malam, saat kita lelah mengikuti arus, atau saat kita melihat seseorang yang berani menjalani hidup di luar sistem. Ada bisikan kecil dalam hati yang bertanya, apakah ini semua? Apakah ini benar-benar hidup yang saya inginkan? Kesadaran adalah kunci utama untuk keluar dari penjara mental ini. Ketika kita mulai mempertanyakan, kita mulai melihat bahwa dinding-dinding yang mengurung kita sebenarnya bisa runtuh. Kita menyadari bahwa banyak ketakutan kita hanyalah ilusi, bahwa banyak batasan kita hanyalah hasil dari doktrin yang ditanamkan sejak kecil. Membebaskan diri dari penjara mental bukan berarti harus melawan dunia atau meninggalkan segalanya. Itu berarti mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Itu berarti menyadari bahwa kita selalu punya pilihan, bahkan dalam situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar. Langkah pertama menuju kebebasan adalah menyadari bahwa kita sedang terkurung. Langkah berikutnya adalah bertanya, jika tidak ada batasan, jika saya benar-benar bebas, kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani? Kita hidup dalam sistem yang tampaknya memberi kita kebebasan, tetapi di balik lapisan-lapisannya, ada kendali yang begitu halus sehingga jarang kita sadari. Sejak kecil, kita dimasukkan ke dalam institusi pendidikan yang mengajarkan bukan bagaimana berpikir, tetapi apa yang harus dipikirkan. Kita tidak diajarkan untuk mempertanyakan, tetapi untuk menerima. Kita belajar mengikuti perintah, mengejar nilai, dan menyesuaikan diri dengan sistem yang telah disiapkan, bukan untuk menemukan kebenaran kita sendiri. Pendidikan bukanlah satu-satunya alat kontrol. Media dengan segala bentuknya, televisi, berita, film, iklan, secara perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Kita disuguhi narasi tentang kesuksesan, kecantikan, dan kebahagiaan yang seringkali ditentukan oleh kepentingan mereka yang mengendalikan informasi. Kita didorong untuk percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan barang, bahwa status sosial adalah ukuran keberhasilan, bahwa apa yang dikatakan mayoritas pasti benar. Lalu ada ekonomi, sistem yang dirancang untuk membuat kita terus berlari, terus mengejar, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Kita bekerja untuk uang, tetapi uang yang kita dapatkan seringkali habis untuk membayar kehidupan yang telah ditentukan oleh sistem itu sendiri. Kita diajarkan bahwa pekerjaan adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup, bahwa tanpa uang kita tidak berharga, bahwa kita harus terus mengonsumsi untuk tetap relevan. Pernahkah kita bertanya mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu bekerja, seringkali untuk sesuatu yang tidak benar-benar kita cintai? Mengapa kita terikat pada rutinitas yang membuat kita lelah, tetapi merasa tidak punya pilihan lain? Jawabannya sederhana, karena sistem ini tidak pernah dimaksudkan untuk membebaskan kita. Ia dibuat agar kita terus berfungsi sebagai roda penggerak dalam mesin yang lebih besar. Dan kini, di era digital, kendali semakin halus tetapi lebih efektif dari sebelumnya. Media sosial, yang tampaknya memberi kita kebebasan berekspresi, sebenarnya menjadi alat kontrol yang paling kuat. Algoritma dirancang untuk membentuk pola pikir kita, memperkuat bias, dan mengarahkan perhatian kita ke hal-hal yang menguntungkan sistem. Kita mencari validasi melalui like dan komentar, tanpa menyadari bahwa kita sedang dijebak dalam lingkaran ketergantungan sosial. Namun, ada jalan keluar. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita sedang dikendalikan. Langkah kedua adalah mulai mempertanyakan segala sesuatu. Mengapa saya mempercayai ini? Apakah ini benar-benar kebutuhan saya?
Atau hanya sesuatu yang diajarkan kepada saya? Apakah pekerjaan saya, gaya hidup saya, tujuan saya benar-benar milik saya, atau sekadar hasil dari program sosial yang saya jalani tanpa sadar? Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam perlawanan buta terhadap sistem, tetapi dalam kesadaran. Saat kita menyadari pola yang mengikat kita, kita mulai memiliki kekuatan untuk memilih. Dan di sanalah kebebasan sejati dimulai, bukan dari sistem yang berubah, tetapi dari cara kita melihat dan menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh. Bagaimana jika hidup yang kita jalani bukanlah seperti yang kita kira? Bagaimana jika dunia ini hanyalah sebuah simulasi yang begitu sempurna, hingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalamnya? Pertanyaan ini bukan sekadar teori liar dari fiksi ilmiah, tetapi sebuah gagasan yang telah dipertimbangkan oleh filsuf, ilmuwan, dan pemikir selama berabad-abad. Sejak dahulu, manusia bertanya-tanya tentang hakikat realitas. Plato, dalam Allegory of the Cave, menggambarkan manusia sebagai tahanan dalam sebuah gua yang hanya melihat bayangan realitas, tetapi menganggapnya sebagai satu-satunya kebenaran. Di era modern, teori simulasi mengajukan kemungkinan bahwa kita mungkin hidup dalam dunia yang diciptakan oleh kecerdasan yang lebih tinggi, entah itu makhluk, entitas, atau algoritma yang begitu canggih sehingga keberadaannya sulit kita pahami. Jika dunia ini adalah simulasi, maka ada arsitek tersembunyi yang mengaturnya. Mereka mungkin bukan sosok yang kita bayangkan, bukan dewa dengan tangan yang membentuk nasib kita, tetapi kode dan sistem yang secara otomatis mengatur segalanya, mengontrol alur waktu, menciptakan pengalaman, bahkan membentuk kesadaran kita sendiri. Kita hidup dalam sebuah dunia yang penuh keteraturan, hukum fisika yang tetap, dan pola-pola yang bisa diprediksi. Tapi apakah semua ini nyata, atau sekadar program yang berjalan di balik layar? Ada momen-momen di mana realitas tampaknya retak, sebuah glitch dalam sistem. Déjà vu, misalnya, adalah perasaan aneh bahwa kita telah mengalami sesuatu sebelumnya, meskipun secara logis mustahil. Efek Mandela, di mana sekelompok besar orang mengingat sesuatu secara berbeda dari fakta yang tercatat, seolah memberi petunjuk bahwa realitas bisa bergeser atau dimanipulasi. Bahkan pengalaman spiritual, mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, atau peristiwa kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, bisa menjadi tanda bahwa kita sedang berada dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang kita sadari. Namun, apakah mengetahui bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi membuat hidup kita kehilangan makna? Tidak. Justru sebaliknya, kesadaran akan kemungkinan ini bisa menjadi gerbang menuju kebebasan sejati. Jika dunia ini hanyalah simulasi, maka batasan-batasan yang kita anggap absolut mungkin sebenarnya bisa ditembus. Kita tidak harus hidup sesuai dengan naskah yang diberikan. Kita bisa menulis ulang realitas kita sendiri. Langkah pertama adalah mempertanyakan segalanya. Mengapa kita menerima dunia ini sebagaimana adanya? Apakah batasan yang kita rasakan benar-benar ada, atau hanya program yang berjalan dalam pikiran kita? Bagaimana jika kita bisa menciptakan hidup yang benar-benar kita inginkan, bukan hanya mengikuti jalur yang telah ditetapkan? Jika realitas ini adalah simulasi, maka kitalah pemainnya. Dan mungkin, dengan kesadaran penuh, kita bisa belajar memainkan permainan ini dengan cara yang lebih bebas, lebih sadar, dan lebih bermakna. Kebebasan sejati tidak diberikan, melainkan ditemukan. Sepanjang hidup, kita telah dikondisikan untuk menerima aturan, norma, dan struktur yang mengikat kita tanpa kita sadari. Kita berjalan di jalur yang sudah disiapkan, mengikuti jejak yang telah dibuat sebelum kita, tanpa bertanya apakah itu benar-benar jalan yang kita inginkan. Namun, ada saatnya kita harus berhenti, melihat ke sekitar, dan bertanya, apakah ini yang benar-benar aku pilih? Ataukah ini hanya program yang telah ditanamkan dalam pikiranku? Kesadaran adalah kunci pertama untuk keluar dari sistem kontrol. Tanpa kesadaran, kita hanyalah boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat, entah itu budaya, media, sistem ekonomi, atau dogma yang diwariskan turun-temurun.
Kesadaran berarti memahami bahwa banyak hal yang kita anggap kenyataan sebenarnya hanyalah konstruksi yang bisa dipertanyakan dan diubah. Namun kesadaran saja tidak cukup. Banyak orang yang menyadari adanya sistem kontrol, tetapi tetap terjebak di dalamnya karena mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Maka, langkah selanjutnya adalah pertanyaan kritis. Beranikah kita mempertanyakan segalanya? Beranikah kita menantang gagasan yang selama ini kita yakini? Siapa yang mengajarkan kita tentang kesuksesan? Siapa yang menentukan apa yang benar dan salah? Dan yang paling penting, apakah keyakinan ini benar-benar milik kita atau hanya hasil dari pemrograman sejak kecil? Ketika kita mulai bertanya, kita akan melihat retakan dalam sistem. Kita akan menyadari bahwa kita tidak harus mengikuti pola yang sama seperti semua orang. Kita bisa mulai menciptakan realitas sendiri, bukan dengan perlawanan yang membabi buta, tetapi dengan perubahan kecil yang perlahan menggeser kita ke jalur yang lebih otentik. Salah satu cara paling sederhana untuk keluar dari sistem adalah mengubah rutinitas. Sistem bekerja dengan menjaga kita dalam siklus yang sama. Bangun, bekerja, mengonsumsi, tidur, dan mengulanginya lagi. Namun, saat kita mulai membuat perubahan, bahkan sekecil mengganti rute perjalanan, mencoba pola pikir baru, atau mengurangi konsumsi media, kita mulai menciptakan celah dalam pola yang telah diprogram. Dari celah kecil ini, kita bisa mulai membangun kehidupan yang lebih sadar. Meditasi adalah alat lain yang kuat. Dalam keheningan, kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana pikiran kita telah diprogram. Kita bisa mengamati suara-suara dalam kepala kita dan bertanya, apakah ini benar-benar suara saya atau suara yang ditanamkan oleh dunia luar? Semakin dalam kita masuk ke dalam diri sendiri, semakin kita menyadari bahwa ada kebebasan di balik semua lapisan pemrograman. Membebaskan diri bukan tentang melawan sistem secara langsung, melainkan tentang membangun kesadaran dan keberanian untuk hidup di luar skenario yang telah ditetapkan. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih autentik, sebuah kehidupan yang benar-benar milik kita, bukan hasil cetakan dari dunia luar. Dalam kehidupan ini, energi adalah mata uang yang lebih berharga daripada uang itu sendiri. Setiap detik kita membelanjakannya pada pikiran, emosi, tindakan, dan interaksi kita dengan dunia. Namun, kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa energi mereka sedang dikendalikan, dikuras, dan dialihkan ke hal-hal yang tidak memberikan makna sejati. Jika kita ingin mencapai kebebasan sejati, kita harus belajar mengelola energi kita dengan bijaksana. Kita sering merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan atau kurang tidur, tetapi karena kita membiarkan energi kita tersedot oleh hal-hal yang seharusnya tidak memiliki kuasa atas kita. Emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan kecemasan adalah lubang tanpa dasar yang terus menguras energi kita. Pikiran yang berulang tentang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan mengikat kita dalam lingkaran yang tidak pernah berujung. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak mendapatkan energiku? Langkah pertama menuju kebebasan sejati adalah menyadari bagaimana energi kita terbuang sia-sia. Perhatikan bagaimana kita bereaksi terhadap berita, media sosial, komentar orang lain, dan tekanan sosial. Apakah kita membiarkan hal-hal ini mengendalikan keadaan emosi kita? Atau kita bisa memilih untuk tidak memberikan energi pada sesuatu yang tidak memberi kita pertumbuhan? Kebebasan sejati bukan hanya tentang melarikan diri dari sistem kontrol, tetapi juga tentang memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menggunakan energi kita. Manajemen energi tidak hanya berlaku pada pikiran dan emosi, tetapi juga pada tubuh kita. Tidur yang cukup, makanan yang bernutrisi, dan lingkungan yang mendukung sangat berpengaruh pada keseimbangan energi kita. Kita sering mengabaikan tubuh kita, padahal ia adalah fondasi dari semua pengalaman yang kita miliki di dunia ini. Ketika tubuh dalam keadaan optimal, pikiran menjadi lebih jernih, dan kita bisa memilih respons yang lebih sadar terhadap kehidupan. Selain menjaga tubuh, kita juga perlu mengarahkan energi kita ke hal-hal yang bermakna. Ketika kita tahu apa yang benar-benar penting bagi kita,
nilai-nilai, impian, dan tujuan sejati, kita bisa lebih selektif dalam menginvestasikan energi. Jangan biarkan dunia luar mendikte kemana energi kita harus diarahkan. Mulailah bertanya, apa yang benar-benar membuatku merasa hidup? Mengelola energi adalah seni, dan seni ini membutuhkan kesadaran yang mendalam. Semakin kita sadar, semakin kita mampu memilih di mana kita ingin membelanjakan energi kita. Apakah kita ingin terus terjebak dalam reaksi otomatis terhadap dunia, ataukah kita ingin menjadi pencipta kehidupan kita sendiri? Kebebasan sejati bukan sekadar tentang membebaskan diri dari sistem eksternal, tetapi juga tentang membebaskan diri dari belenggu internal yang telah lama mengendalikan kita. Ketika kita mulai menguasai energi kita, kita tidak lagi menjadi budak dari emosi, kebiasaan, atau ekspektasi orang lain. Kita menjadi pemegang kendali penuh atas hidup kita, dan di sanalah kebebasan sejati bermula. Kesadaran tanpa tindakan adalah seperti peta tanpa perjalanan. Kita mungkin memahami bagaimana sistem bekerja, menyadari ilusi yang mengikat kita, dan melihat rantai yang mengekang kebebasan kita. Tetapi tanpa langkah nyata, semua itu hanya akan menjadi pengetahuan yang tidak berguna. Kebebasan sejati tidak datang dari sekadar memahami, melainkan dari keberanian untuk bertindak. Namun, tindakan tidak selalu berarti revolusi besar yang mengguncang dunia. Justru, kebebasan sejati dimulai dari perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kebiasaan, setiap keputusan, dan setiap langkah yang kita ambil dapat menjadi celah yang melemahkan sistem yang selama ini menahan kita. Sesuatu yang tampak sederhana, seperti mengurangi penggunaan ponsel, bisa menjadi langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas pikiran dan waktu kita. Menulis mimpi dan tujuan tanpa filter sosial adalah langkah lain yang kuat. Selama ini, kita sering membentuk impian berdasarkan ekspektasi orang lain, keluarga, masyarakat, atau budaya yang membentuk kita. Tapi apa yang benar-benar kita inginkan? Apa yang akan kita lakukan jika tidak ada tekanan eksternal yang membentuk pilihan kita? Dengan menuliskan impian secara jujur, tanpa takut dihakimi, kita mulai menyusun ulang realitas kita sendiri. Namun, tidak ada perubahan sejati tanpa keberanian untuk menghadapi ketakutan. Zona nyaman adalah jebakan yang menjaga kita tetap patuh dalam sistem yang telah terbentuk. Melangkah keluar dari zona nyaman bukan sekadar tentang melakukan sesuatu yang berisiko, tetapi juga tentang menantang batasan yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Ketakutan adalah ilusi, dan hanya dengan menghadapinya, kita dapat menyadari bahwa ia tidak sekuat yang kita kira. Tindakan nyata tidak harus selalu radikal. Bisa dimulai dengan berbicara lebih jujur tentang apa yang kita pikirkan, mempertanyakan rutinitas yang kita jalani, atau memilih untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal yang biasanya mengendalikan emosi kita. Setiap langkah kecil adalah pemberontakan terhadap sistem yang ingin kita lepaskan. Perjalanan menuju kebebasan adalah perjalanan individu. Tidak ada formula yang sama untuk semua orang. Yang penting adalah kemauan untuk memulai, sekecil apapun langkah itu. Setiap perubahan kecil yang kita lakukan hari ini adalah pondasi bagi kehidupan yang lebih bebas di masa depan. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan hanya tentang melepaskan diri dari sistem eksternal, tetapi juga dari batasan internal yang kita ciptakan sendiri. Dunia luar mungkin penuh dengan aturan, tetapi pikiran dan tindakan kita adalah domain yang hanya kita sendiri yang bisa menguasainya. Jadi, apa langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini? Karena kebebasan bukan sesuatu yang kita tunggu, ia adalah sesuatu yang kita ciptakan, satu tindakan pada satu waktu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.